Sorong-sorong. Bagaimana progresnya Kakak Rili? Kakak izin, saya punya Ya, Kak. itu sudah kirim. Coba kakak lihat, saya punya tugas Oh, tugas tuh sudah kah belum? Kakak coba lihat. saya coba cek Kak ya. Coba kakak cek dulu. Saya belum kakak. Siap Kakak. Kakak coba Ditunggu ya Kak. cek tadi Karili ada minta bantu mau kirim, tapi saya bilang coba kakak lihat saya punya dulu. Kalau sudah oke, baru Ya, saya bantu dua punya. siap siap. Iya kakak. Di model yang kemana? Yang upload eh, bukti ya? Iya kakak. Yang Ya, kita tatap muka itu kakak. ya, ya. Tatap mic. Saya di Karili pun sekolah. Ya, ya, ya. Kenapa? Kue itu. Ayo ronda terus. Yang saya ini buka ini apa? Linknya salah kayaknya Kakak. Linknya salah kakak. Link video yang terbuka ini. Ya kakak? Link video yang tersimpan. Terbukanya link video bukan link Iya, itu. iya, iya. Oh siap 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 kakak. Nanti saya itu. Iya, iya. Tapi kayak cara kirimnya sudah begitu toh kakak toh? Sudah begitu. Iya siap kakak. Ya. Oke kakak. Aku Terus sampai Desember saya sudah mau balik. Kenapa aku pulang? yang apa? Yang selanjutnya itu Di apa kakak? yang kan ada setelah link apa kirim link ada ini apa kebermanaan koreksi. Sudah Kakak Iya. ya? Iya Saya cek itu kan dulu. 6 toh kakak toh. Saya kan bikin per hari. Lalu saya Oh iya gabungkan iya. jadi satu. Mm-mm. Baru saya nanti saya gabungkan jadi satu. Saya bikin satu link saja bisa kakak. Oh ini. Kan masing-masing per linknya masing-masing kakak. Oh sudah diupload Kak. Tapi diupload di ini. Sudah diupload Kak. Iya sudah toh kakak toh. Ya tapi bukan di situ diupload. Saya kasih masuk salah ke apa kakak? Salah tempat. Iya. Saya Ini kasih masuk kalau ya di dikasih video punya masuknya video punya saya kasih masuk di 2 titik ini yang ya itu punya masuk di video toh kakak toh. ini apa di uploadnya ini di modul berapa ya? Di Iya, penilaian modul kebermaknaan. iya. Jadi Nanti terbalik itu kasih kakak. pindah aja Betul. Kakak. Itu ya kakak. Itu Kasih pindah terbalik saya. kakak. Ya, Iya terbalik. simpan aja di Jadi yang modul ini Kakak. Nanti Kakak buka modul di modul. iya modul mengajarnya saya kirim Ya, video yang itu video saya kirim akan di ya, 2.1 sampai 2.5. ya, Sedangkan itu. yang itu yang tatap maya punya itu tatap muka punya saya kirim akan di video Iya, ya. di link video punya. Jadi itu terbalik kakak. Aduh minta maaf. Tapi itu bagaimana kakak? Bisa sama kirim ulang kan tidak usah? Ini. Kan nanti Kakak saya share screen ya Kak. Iya Ini. kakak. Hmm,
Gisil. Terus basah. Terus kayak aku. Dia terus bilang gitu sih. Ini satu ya. Sumpah kenapa nih? Kapan sih? Kapan hal? Saya terpental kah? Ini balik kemana nih? Nomornya teh? Saya terpental kah? Ya. Jaringan. Jaringan tidak bagus kakak. Iya ya. Terpental. Oh, mape juga. Tapi secepatnya pagi, siang, malam. Di sini Kak, Ya, Kak Selvi, batu, Kak Selvi. makan, turun panggil dia, turun panggil. Kak Selvi. Halo kakak. Halo. Baru masuk kilo 12 ini. Ya, Macam panas-panas itu saya tunggu kalau jalan dia. Iya kakak. Ya. Ini Kakak, saya tunjukkan nanti dikirim di sini. Iya kakak. Di sini Kakak. Oh iya kakak betul. Saya kirim salah. Betul. Iya, iya. Saya Dibuka kirim di terbalik. Saya kirim terbalik. Iya, Yang iya. video punya di Ini aja, video di sini masuk aja di diunggah. Ya, ya di sini. diunggah sini saya kasih masuk video. Iya. Yang video Kalau sini punya saya refleksi, kasih Kak. masuk itu. Ya. Jadi kan saya kirim Ini ulang kakak. Ya, bisa, bisa. Di Ya, sini siap, refleksi Kakak. saja Kakak. Di sini refleksi saja. Iya. Ya. Jadi di sini apa ya? Oh, salah Refleksi kirim refleksinya saja kakak. Ya, nama tulis di Word aja baru kirim Kakak.
Iya, refleksinya saja tuh kakak toh. Ya, Kalau yang ya, ya. itu Jadi tidak usah. yang Kan ya, saya ya, kirim tuh kakak toh. ya. Iya. Jadi saya kirim refleksinya saja. Ya. Siap kakak? Terus ini linknya dikasih pindah di sini aja kakak, di sini. Iya, nanti Link, saya link kasih pindah di sini. Baku tukar dengan yang video punya pindah di ya, atas. Siap kakak? ya, oke, siap. Iya. Oke. Terus di sini kak, yang mana ya? Di sini yang dibuat kemarin itu asesmen otentik ini. Yang dibuat asesmen itu, nanti dikirim di sini. Oh, kita bikin asesmen juga kakak. Ya, ada yang kan kakak kemarin buat, baru itu presentasikan. Waktu itu waktu daring, waktu apa? Tatap maya hari Rabu kemarin, begitu. Oh, yang kita susun itu kakak, itu mesti Iya, kasih iya. masuk juga kakak. Iya itu. Jadi foto baru kita kayak ini, bentuk PDF Kak. baru kita kasih masuk. Iya kakak. Iya, siap kakak. Iya. Yang lain sudah bergabung kak? Sudah nih kakak, sudah 4, Oh, iya. 5. Sudah. Kak Ati sudah ada, Kak Iwan sudah masuk, Kak Peno juga sudah, Kak Yopi sudah, Oke siap. Kak Riri sudah Iya. 5. Sudah 6 kakak. Siap kakak. Oke, baik. Kita mulai saja kakak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Siang kakak. Salam sejahtera. Selamat siang. Baik, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti kegiatan tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya pada kakak semua, sebelum kita untuk mengawali kegiatan ini, bagaimana biasanya kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan dari kakak untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Silakan kakak yang bersedia. Ya, mari kakak-kakak sebelum kita memulai dengan Zoom kita di siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari pagi, melaksanakan aktivitas kami sampai pada siang hari ini ya Tuhan. Kami ada dalam kegiatan lagi yaitu ya Zoom. Untuk itu ya Tuhan, kami minta Engkau berkati kami semua ya Tuhan, terutama kakak fasilitator yang akan menyampaikan materi bagi kami sekalian. Beri hikmat bagi dia ya Tuhan, supaya dapat memberikan yang terbaik bagi kami untuk melaksanakan di setiap jenjang kami masing-masing, terutama di sekolah-sekolah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kegiatan Zoom kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah berjalan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu miring telinga kasih-Mu, dengar dan sauti doa kami di
siang hari ini. Yang kami naikkan bukan dengan nama lain, melainkan dengan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih banyak Kakak. Kakak Susi sudah mengawali kegiatan dengan doa. Baik, kita lanjut. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Marilah kita mengambil posisi yang terbaik di tempat masing-masing. Silakan siapkan kalau ada camilan, nah disiapkan di tempat biasa dimanapun. Yang penting bisa fokus untuk mengikuti kegiatan. Baik. Ade, dulu. Coba kasih loudspeaker tuh dulu. Baik, sebagaimana biasanya kita awali dengan kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, kecuali ada yang disampaikan, dan hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ada yang bertanya, dan gangguan teknik adalah hal yang wajar. Silakan kakak menyalakan kameranya untuk foto sebagai awal kegiatan ini. Saya mau ambil gambar. Oke, siap. Saya ambil gambar untuk kegiatan ini. Oke, siap. Baik, makasih banyak Kak. Halo Kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi kita refleksikan kembali apa yang telah dipelajari hari Rabu itu modul 2.6. Terus memahami penugasan aksi nyata. Jadi setelah mempelajari asesmen, maka ada aksi nyata. Jadi nanti ada persiapan aksi nyata ya Kak. Oke. Agenda sesi ini itu refleksi, terus penjelasan tugas aksi nyata, dan dialog. Nah, nanti ada diskusi, refleksi, koneksi antar materi, modul 1 dan titik 2. Oke, baik Kakak. Terkait dengan modul yang sudah kita lalui, ini saya sampaikan modul yang 2.6 kemarin itu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di modul itu ada yang minta diupload tugasnya di modul 2.6. Ya, yang diupload itu yang sudah didiskusikan kemarin. Jadi sudah ada contoh yang sudah didiskusikan kemarin, itu bisa diikuti agar diupload di 2.6. 2.6 B. D kayaknya, kalau bukan 2.6 E. Itu ada permintaan. Jadi silakan nanti dibuka kalau misalnya ada yang sudah upload. Terima kasih. Kalau belum berarti silakan kasih semangatnya Kakak. Itu ada petunjuk di situ. Di 2.6D itu buat rubrik asesmen. Rubriknya sama dengan yang didiskusikan hari Rabu itu. Jadi ditentukan dulu tujuan pembelajaran, terus kriteria tujuan pembelajaran, aktivitas, nama aktivitasnya apa. Misalnya kan kalau aktivitas misalnya permainan sepak bola, permainan bola voli. Rubrik ya, di rubriknya itu ya yang otentik. Rubrik otentik itu komponennya
masuk di awal berkembang, layak, dan mahir. Itu terus di komponennya di asesmen, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terus itu yang di upload di LMS 2.6D. B, iya kakak. D, ya 2.6D. Itu yang di-upload. Jadi yang dipelajari kemarin itu yang di-upload. Tinggal ditambahkan tujuannya, kan ada tujuan. Terus ada refleksinya di 2.6E. Silakan nanti ada refleksi. Apa saja yang Bapak Ibu rasakan setelah pelajari asesmen. Otomatis kan setelah pelajari asesmen, kakak sudah ada pengetahuan tentang membuat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi dalam pembuatan asesmen otentik itu dibuat dalam satu kesatuan. Jadi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu disatukan dalam satu rubrik, tidak dipisahkan. Jadi di sini refleksi antar paket modul 1 itu modul 1 titik mulai dari titik 1 dan sampai di 2.1 yang dilakukan secara luring sampai 2.5 dan 2.6 yang tetap maya di hari Rabu. Baik kakak, sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kira-kira dari kakak ada yang bisa memberikan sejauh apa pemahamannya terkait keterampilan mengajar yang efektif? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat kak? Silakan dari kakak memberikan pendapatnya. Oke, dari kakak Selvi mungkin ada yang bisa sampaikan kak? Kira-kira sejauh apa keterampilannya kakak? Maksudnya terkait pemahamannya kakak terkait mengajar PJOK yang efektif. Dari kakak ada yang bisa memberikan jawaban? Iya, terima kasih kakak atas waktu dan Misalnya kan? kesempatan yang diberikan saya. Iya, untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya kita harus menyusun satu program itu, contohnya seperti materi sepak bola. Sepak bola itu kita harus sebelum mengajar kita harus melihat keterampilan apa yang harus kita berikan bagi anak didik kita. Contoh pada saat kita memberi materi, contohnya menendang dengan memakai kaki bagian dalam atau bagian luar. Itu kita keterampilan itu harus kita berikan kepada anak didik kita. Ketika anak didik kita itu sudah semua mengerti bagaimana cara menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam, itu maka akhirnya kita sudah melakukan pembelajaran keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif. Itu menurut saya kakak. Itu mungkin dari saya kakak, sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik. Terima kasih kakak. Dari kakak yang lain silakan. Dari kakak Ati, kira-kira ada yang bisa sampaikan kakak? Kira-kira ada yang sampaikan kakak Ati? Kakak Veno kakak. Kakak Veno silakan kakak Veno. Kakak Veno silakan. Ya kakak izin. Terima kasih. Ya izin. Ya kakak, untuk pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK, mungkin saya lanjut sambung dari kakak Selvi. Ya, di mana pembelajaran yang dilakukan sebelum melakukan
memberikan materi, kita harus menerapkan buat anak-anak bagaimana cara menendang yang baik dan benar. Kalau saya menyambung mungkin dengan cara lain, kalau kita memakai PBL atau problem based learning, itu kan kita nanti tampilkan lewat video. Bagaimana cara menendang dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kemudian setelah menunjukkan video yang ditampilkan di layar, baru kita persilakan anak-anak untuk ke lapangan untuk berdiskusi nanti dengan LKPD. Nah, kemudian setelah itu baru mereka presentasikan bagaimana cara menendang sepak bola, menendang bola dengan kaki bagian dalam atau kaki bagian luar yang baik dan benar. Mungkin seperti itu contohnya kakak dari saya. Terima kasih. Baik. Makasih banyak kakak. Oke. Iya, sama kakak. Iya. Kita lanjut aja kak. Oke, apakah pemahaman ini terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berusuk pada peserta didik? Di sini saya kasih penjelasan kak. Jadi apa yang disampaikan kakak Selvi dan kakak Vino itu sudah benar. Kakak Kita tambahkan sudah kakak. Bagaimana kakak? Begitu kan? Dia bilang dia sudah masuk, kakak dia saya keluar mohon lagi maaf kakak. saya Oh iya ya. jaringan tidak bagus jadi Kakak saya juga jaringan kurang bagus. Iya kakak. Dia masuk keluar. Oke siap. Belum cair Sama. jadi es batu, belum cair jadi. Saya kira semuanya sudah lari. Jaringan sini lah ini. Tawantar cair. Iya. oke kakak mungkin saya tambah sedikit. Ya silakan kakak. Jakob. Silakan kakak. Gaya baik itu ya, gaya sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin yang pertama-tama itu kita harus mempersiapkan materi yang kita harus ajarkan, kemudian jadwal yang kita harus siap, kemudian dilanjutkan dengan gaya-gaya belajar yang efektif. Mungkin kita ciptakan gaya belajar, jangan berfokus pada satu gaya belajar, begitu. Kemudian kita harus buatkan catatan apa yang perlu dilakukan. Kemudian mungkin kita materi yang kita ajar itu perlu diulang-ulang, maksudnya diulangi berkali-kali, kemudian dapat sesuai dengan materi yang kemarin itu kan kita bisa buat kelompok. Iya. Buatkan kelompok belajar. Mungkin itu saja kakak yang bisa sampaikan. Jaringan hilang-hilang terjelas suara. Baik. Makasih banyak kakak Balik jaringan. atas pemahaman terkait pembelajaran PJOK. Baik, misalnya kalau misalnya ada kendala jaringan, itu hal yang wajar kakak ya. Silakan aja menyimak saja kalau misalnya jaringannya kak. Baik, saya tambahkan sedikit kali terkait dengan pemahaman keterampilan PJOK, mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengetahuan materi, memahami tentang konsep dasar olahraga, serta teknik dasar berbagai cabang olahraga. Jadi dalam
keterampilan mengajar itu masuk pada di moto ada pengajaran sudah dipahami, sudah dilaksanakan pada saat luring, ada beberapa metode, terus strategi, menerapkan strategi dengan kebutuhan siswa, termasuk penggunaan media dan alat bantu yang relevan. Terus pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas mampu mengelola kelas dengan baik, termasuk mengatur waktu, ruang, dan dinamika kelompok. Jadi dalam pembelajaran PJOK kita harus bisa mengelola kelas dengan baik. Seperti dengan hal yang disampaikan Kak Sefi itu dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik. Penilaian dan evaluasi. Jadi setiap pembelajaran harus ada penilaian dan evaluasi. Terus mengintegrasikan, mempertimbangkan, melihat tingkat kesehatan dan kebugaran peserta didik. Jadi setiap akan melakukan pembelajaran kita harus mengingatkan terkait dengan kesiapan dan kesehatan peserta didik. Terus memberikan motivasi, jadi memotivasi peserta didik dengan cara yang positif dan menciptakan lingkungan yang inklusif untuk semua peserta didik. Oke. Oke, di sini sejauh apa pemahaman terkait model, ya, model pendidikan gerak, ya. Sejauh apa terkait dengan model pendidikan gerak kakak yang sudah diikuti pada saat touring? Model apa saja dalam pendidikan gerak? Kira-kira dia bisa karena yang masih mengingat terkait model pendidikan gerak yang sudah dipelajari waktu touring. Gerak tubuh. Iya kakak. Ya, satu mungkin gerak tubuh, gerak muda, gaya, dan apa gitu. Ya, gerak apa? Model pendidikan gerak Kak? Gerak tubuh, terus gerak. Kalau gerak tubuh itu artinya apa yang bergerak di bagian tubuh apa yang bergerak ya Kak? Kepala, tangan, dan ini. Pada itu ya. Kaki. Ya. Sedangkan bagian. Iya. Oke. Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berarti apakah model pendidikan gerak yang sudah mendukung paradigma? Apakah sudah mendukung terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira bagaimana kakak? Pembelajaran di sekolah kira-kira apakah sudah mendukung paradigma terhadap yang berpusat pada peserta didik? Kakak pun suara kurang jelas. Iya. Kurang jelas kakak. Jaringan tidak jelas. Jaringan putus kakak. Iya. Makanya kita dengar tidak jelas sekali. Ya, tidak jelas bicaranya. Podcast ini putus-putus saya punya jaringan Kak karena ini lagi di tempat tugas jadi saya coba konsentrasikan aja. Baik kakak. Ya. Kita kalau begitu kita langsung aja di penjelasan tugas aksi nyata ya Kak, langsung aja supaya apa yang akan dilakukan nanti itu bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Tugas aksi nyatanya di sini Kak yaitu sama dengan kegiatan video. Nah, di sini kita akan membuat video lagi di aksi nyata ini.
Jadi setelah mempelajari semua modul 1 dan 2 itu, Bapak diharapkan mengimplementasikan, terus mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Artinya di sini mengimplementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang akan dinilai oleh monitor melalui LMS. Jadi di sini kakak melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah itu melakukan praktik pembelajaran, dapat melakukan proses refleksi satunya. Di sini kakak saya kasih penjelasan di aksi nyata ini yaitu membuat suatu video pembelajaran yang durasi waktunya itu 30 menit. Ya. Maksimal 30 menit. Kira-kira suara saya belum jelas kan? Bisa kakak, bisa. Jelas kakak? Sudah jelas kan? Sudah Iya. kakak? Jelas. Di aksi nyata ini yang akan diupload di LMS nanti, kakak akan membuat video pembelajaran, tapi ada peningkatan dari video pembelajaran yang sebelumnya yang sudah dianalisis pada waktu luring. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari video pembelajaran tersebut. Jadi yang diharapkan yaitu ada pendahuluan ya kak, ada pendahuluan Ya. pada saat pembelajaran pendahuluan. Setelah itu kegiatan inti, terus kegiatan penutup, terus ada refleksi, melakukan refleksi kepada peserta didik. Di akhir kegiatan itu ada refleksi, terus ada video testimoni peserta didik. Misalnya testimoni itu saya kasih contoh, memberikan sedikit wawancara kepada peserta, perwakilan 1 atau 2 peserta didik yang kita wawancarai. Kira-kira apa pertanyaan yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Misalnya kita wawancarai 1 peserta didik, memberikan pertanyaan yaitu bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Itu termasuk testimoni. Jadi video tersebut itu durasinya itu maksimal 30 menit. Oke. Yang testimoni itu lain, misalnya kan tinggal digabung di situ. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari kakak terkait dengan tugas aksi nyata. Oke. Silakan kakak bertanya kalau misalnya belum paham yang terkait dengan tugas aksi nyata. Oke, baik kakak, mungkin saya ini Bapaknya karena tidak pernah. nanti video yang kita buat ini kan, kalau kemarin kan kita cuma hanya, kalau saya kemarin cuma berapa 12 menit kan, jadi ini kan kurang 12 menit. 13 menit ya, 30 menit, lebih daripada 30 menit tidak masalah. Yang saya mau informasikan ini, kalau yang kemarin itu kan kita lakukan terputus-putus, artinya kita hanya mengambil sebagian. Misalnya di awal itu kan kita cuma pemanasan itu gerakan kepala 2 kali, kemudian lengan, pinggang, tidak secara keseluruhan. Tapi ini kan kita harus secara keseluruhan. Mungkin kalau yang di pertama tuh kan kita tidak ada tanya perasaan siswa. Kalau ini kan harus ada. Kemudian metode-metode yang kemarin kita dapat yang di waktu ikut itu kan cara pengambilan absen itu mungkin kita aja melotot pada panggil nama saja. Ya. Kemudian itu bisa diterapkan kak. Iya, itu maksudnya nanti kita masukkan itu di metode belajar yang video yang nanti kita buat itu kakak. Oke kakak, mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, baik. Dari kakak yang lain silakan.
Kira-kira ada yang mau disampaikan terkait dengan aksi nyata ini? Mungkin kita Ya, dari hari ini. merancang skenario pembelajaran, Kakak. Iya. Kita buat RPP. Nanti itu ada diupload juga semacam RPP, tapi tidak seresmi yang biasa kita buat itu. Artinya rencana pembelajaran ini memuat tujuan saja, terus kita ikuti asesmen, kita juga buat semacam asesmen yang sesuai dengan yang kita pelajari di modul 2.9 yaitu asesmen otentik. Kita tentukan tujuan, terus pembelajaran inti dan asesmennya. Asesmennya itu masuk di asesmen otentik. Yang paling penting di sini yaitu yang akan dilakukan di 30 menit tersebut itu sudah masuk di pendahuluan sekian ya. Nah, terus kegiatannya bagaimana supaya peserta didik bisa melakukan pembelajaran secara efektif. Nah, bagaimana yang sudah disampaikan terkait dengan pembelajaran efektif yaitu semua peserta melakukan aktivitas. Jadi tidak ada yang menonton. Jadi terus yang sudah dipelajari di modul 2.1 pada saat analisis video, bagaimana kita memberikan tadi agar semuanya bisa berproses. Dikurangi instruksinya, terus aktivitasnya yang banyak. Nah, kira-kira dari video yang sudah diamati kakak waktu luring, kira-kira itu sudah baik atau apakah masih bisa diperbaiki ya? Kalau misalnya sudah baik berarti silakan ditingkatkan kakak. Ya. Nah itu nanti yang diupload di LMS. Kakak mungkin saya mau bertanya, Ya, apakah kita yang kemarin video yang kita bikin itu, yang kita kirim di 6.c Kak, di 6 iya, ya. 2.6b, ya. Ya. Itu apa? Itu kita bisa pakai Kak? Kita ganti pembelajaran yang lain. Ya, maksudnya bisa diganti pembelajaran yang lain kak. Bisa. Oh ya, siap kakak. Ya, Nah, itu yang makanya saya tanya. Jadi supaya nanti ganti pembelajaran yang lain. 30 menit itu kita bisa cakup. Ya. Ya. Tapi tidak pakai waktu yang kemarin kakak. Iya. Waktu yang kemarin kayaknya terlalu sedikit. Iya, terlalu sedikit. Iya. Itu kiranya 20-an menit boleh, 25-an. Iya. Jadi kalau misalnya 7 menit kira-kira kalau pemanasan mungkin sampai pemanasan saja. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan waktu yang 30 itu sudah masuk di kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan itu sudah masuk inti. Iya, inti dan ini penting. Pendahuluan itu masuk instruksi, terus sudah instruksi ada sedikit pengelolaan kelas, yaitu membariskan siswa, iya, kelola, terus berdoa, kan itu masuk kelola. Jadi terus instruksi itu memberikan perhatian kepada peserta, memberikan informasi. Jadi informasi terus aktivitas yang banyak itu pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan itu kan siswa sudah beraktivitas. Di situ kita selingi ada penghalusan. Yang penghalusan itu umpan balik. Iya. Memberikan artinya berdiskusi sedikit dengan siswa, setelah berdiskusi ada lagi kegiatan aktivitas. Misalnya peserta yang kurang dalam beraktivitas, dalam berproses, bisa kita kasih pembalik. Misalnya kira-kira ada kendala dengan anak sehingga dia kurang semangat. Nah, itu namanya umpan balik.
Mungkin ada yang bisa dibantu begitu kakak. Terus kan dilanjutkan, oke silakan lakukan kembali, itu masuk aktivitas lagi. Jadi setiap apa yang sudah dipelajari pada saat luring itu bisa diterapkan di sini di video pembelajaran ini. Ya. Jadi kalau Setelah begitu 30 kakak izin Ya, kalau 30 menit itu kita terpaksa mesti bagi 5 mungkin 5 pendidikan pemanasan, iya kak, 20 inti dan iya, penutupan itu 5 supaya iya kak, genap 30. Jadi kita ya, mesti full time. Kalau contohnya kakak, kalau kurang daripada 30 bisa atau tidak? bisa ada apa-apa. Mendekati lah Ya, mendekati lah. 28 atau Dan cuma 29 dikasih, gitu. Tapi bisa. tetap mesti 30. Ya, oke baik kakak. Jadi Maksudnya kita itu mesti maksimal aja, tapi tidak terlalu di bawahnya 30 ya, di Iya. atasnya 20 lah, Lebih juga 25. tidak apa-apa kak. Tidak boleh kakak. Ya kak, Lebih. lebih kalau misalnya lebih sedikit tidak masalah. Itu kan Iya. artinya yang 30 ini yang pas-pas. Takutnya terlalu lebih artinya Iya. susah nanti uploadnya. Uploadnya Iya. susah kalau Iya, terlalu besar ini tidak Ya. bisa masuk untuk ini. Iya. Iya. Oke baik kakak. Terus Ah, kalau terlalu kalau kurang mungkin aktivitasnya terlalu sedikit. Ya, oke. Kakak Rili silakan kakak. maksudnya kan tadi saya ini kakak Selvi tadi. Ya, ya. Kalau lebih sedikit kan tidak apa-apa tuh kakak. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kak. Cuma itu kan dikasih supaya nanti terlalu berat. Ya. Tidak apa-apa kalau lebih sedikit. Ya, siap, Yang kakak. kurang juga sedikit ya tidak apa-apa. Yang penting Bukan juga tidak apa-apa ya. ya. Siap kakak. Artinya mendekati lah. Artinya itu 30 itu sudah standar. Jadi sudah ada masuk. Standar. Iya. Ya, Kak. Sebelum video kan kita tes dulu. Ya, ya. Saya seperti ini dulu waktu saya melakukan tugas video, saya juga lakukan 1 kali. Setelah itu ulangi. Iya. Apakah sudah begitu aja. Terus ada sih testimoni Kak. Setelah melakukan pembelajaran, ada testimoni, semacam wawancara kepada peserta. Itu 2 atau 3 peserta yang bisa dikasih wawancara. Wawancaranya apa Kak? Ya memberikan semacam pertanyaan, yaitu kira-kira bagaimana perasaan. Ya. Ketika mengikuti pelajaran. Ya. Iya. Bisa dicari di Google. Contoh Iya. pertanyaan wawancara testimoni. Bisa ada banyak Iya. di Google. Siap. Terus kakak. di penutupnya kan ada refleksi. Oke. Di penutupan pembelajaran kan ada refleksi, artinya menanyakan kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, itu masuk di kegiatan refleksi. Jadi ini nanti yang testimoni itu terpisah Kak. Terus setelah semuanya buat videonya, baru digabung, diupload, misalnya digabung di Capcut Kak, Canva Kak, itu digabung. Bagaimana? Ada yang bisa ditanyakan lagi Kak? Dari kakak yang lain silakan. Terus ini gaya mengajarnya bisa dilakukan. Itu gaya mengajar resiprokal, gaya mengajar latihan terbimbing. Ya dari kakak itu bisa mengikuti gaya mengajar itu. Terus metode pembelajarannya bagaimana? Ya itu. Materinya itu masuk apakah mau ambil pendidikan gerak, kebugaran jasmani, terus SEM juga bisa. Siapa tahu kakak mau melakukan pembelajaran SEM, bisa juga. Yang penting materinya kan yang masuk di pendidikan gerak. Pendidikan gerak kira-kira apa saja materi kalau pendidikan gerak. Terus di kebugaran jasmani kira-kira apa? Banyak kan itu. Silakan pilih kakak dalam pembelajaran PJOK. Sampai sini ya, kira-kira ada yang bisa ditanyakan Kak?
Pendidikan gerak paling gerakan-gerakan lokomotor. Ya, begitu ya. Gerakan lokomotor. Ya. Semuanya kan yang gerak. Kalau kebugaran jasmani masuk dalam latihan kekuatan, kira-kira apa? Iya. Gerak itu masuk ya, permainan sepak bola masuk pendidikan gerak, karena bergerak. Iya, bergerak itu kan. Iya. Permainan bola voli masuk. Oke, pengantar tugas. Gerak bayi Rama juga masuk Kakak. Bisa kakak, bisa. Oke. Bisa, misalnya senam. Jadi pengantar tugasnya kak, keterampilan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Mengevaluasi ini masuk di artinya refleksi. Silakan kakak Selvi ada yang sampaikan. Kakak bisa bertanya. Silakan Kakak kakak. hotel kakak. Silakan kakak Otnen. Kakak untuk tujuan pembelajarannya bisa kolaborasi dengan pembelajaran di kelas kah? Iya kak, ya memang begitu. Pada saat kakak mengajar begitu. Jadi contohnya kayak dia 30 menit bisa dibagi dua kakak. Biar 15 di Saya bikin saya lapangan, 30 menit 15 saja. di kelas Bisa disesuaikan kakak, materi misalnya. bisa. Iya bisa. Dia maksudnya 15 menit di lapangan, 15 menit di kelas kakak. Oh begitu. Usahakan Iya. misalnya kalau di kelas kan cuma penyampaian instruksi kak. Jadi Instruksi. bisa di bawahnya itu. Kalau aktivitasnya kan Iya. banyak. Ya. Kalau di kelas ya kira-kira paling instruksi saja kak, penyampaian informasi. Iya. Memberikan Iya, absen. 5 menit sampai dengan pemanasan itu cukup. Nah, kalau pemanasan kan sudah Inti itu 20 lah. Oke. Nanti Ini kan kakak pendidikan Inti itu Ya, 20 Kak. sudah. ya. Jadi kalau dalam kelas kira-kira apa yang dilakukan dalam kelas kak? Iya. Kalau Ya, untuk misalnya saya dalam kelas pemaparan kira-kira- pemaparan untuk saya pemaparan materi Iya. terus biar dua semua di kelas kakak. Nanti Oh, di iya. lapangan tinggal lanjut dengan praktik. Jadi di kelas itu kira-kira berapa menit kak? Kalau bagi saya di kelas mungkin 10 menit sudah bisa kakak. Sudah ya. Nanti untuk pendinginannya yang saya kasih waktunya 5 menit. Iya. Oh berarti pendinginan di kelas lagi itu mana? Pendinginan di luar kelas lah. Pendinginannya di Ya. Berpendingan di dalam kelas pendinginannya gimana? Di luar. Ya. di luar. Jadi begitu nih. Iya. Jadi bisa di dalam, Siap, bisa Kakak. dilakukan dalam itu. Pendinginan beli es batu kak. Iya itu semacam apa? Refleksi sebetulnya kak. Ya pendinginannya itu dia memberikan kesempatan kepada peserta misalnya untuk rileks, duduk sambil mendengarkan hasil refleksi yang disampaikan, memberikan refleksi, menanyakan Siap. kembali terkait dengan apa yang dilakukan oleh peserta. Setelah itu dikasih testimoni. Testimoninya itu apa? Misalnya bagaimana perasaan kira-kira ini. Ini ya kak, yang di aspek yang ini pengantar tugas itu keterampilan merencanakan. Jadi kita upload lagi semacam RPP, semacam RPP. Jadi kan kalau ada pembelajaran pasti ada RPP ya kak. Iya kakak. Merencanakan, terus Siap kakak, siap. Sudah pasti ada kakak. Yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang konsumsi. Jadi peserta didik, ya silakan kak, sampaikan. Ada yang sampaikan kak? Oke, saya lanjut ya kak ya.
mengembangkan lingkungan pelajaran yang kondusif, dan terus menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang maksudnya berpusat pada peserta didik artinya ini keputusannya itu pembuat keputusan itu ya bagaimana supaya dialihkan kepada peserta didik. Misalnya permainan, kita coba kasih pemantik kepada peserta didik bagaimana dia melakukan suatu pemanasan dengan cara bermain. Contohnya misalnya kira-kira anak-anak ada yang tahu permainan-permainan ini ya. Artinya berikan kesempatan pada peserta didik untuk memberikan ide, bilang begini, kalau misalnya ada permainan, saya mau main begini ya, silakan. Artinya di situ sudah peserta didik akan berproses. Artinya pembelajaran berpusat, keputusan diambil oleh peserta. Terus merancang dan menerapkan asesmen. Jadi di RPP ini asesmennya itu semacam asesmen otentik ya, yang sudah dipelajari di 2.6. Jadi kita buatkan asesmen. Asesmennya ya semacam yang dicontohkan jadi modul itu. Ada pengetahuan, terus keterampilan dan sikap. Itu dalam satu kesatuan, dalam satu tabel. Terus karakteristiknya yang dinilai itu apakah sudah awal berkembang, terus berkembang, terus layak, cakap, dan mahir. Itu ada di modul. Di tugasnya kan di modul 2.6.d itu disuruh buat asesmen terus diupload di LMS. Nanti asesmennya kayak begitu juga di RPP-nya. Keseluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan jadi RPP atau modul ajar. Ya, kalau sekarang kan sudah modul ajar ya Kak. Ya. Di modul ajar itu sudah dibuat dan memuat asesmen. Nah, jadi yang dibuat di modul ajar ini tidak sama dengan di modul ajar yang biasanya. Jadi cukup menentukan tujuan saja, terus nama aktivitasnya, kegiatan intinya, setelah kegiatan inti kan ada asesmen. Asesmennya itu ya tabelnya semacam yang asesmen otentik itu. Nah, rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi rekaman videonya itu pada saat pelaksanakan. Berarti pada saat pelaksanaan yang direkam ini, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kalau misalnya mau lakukan di dalam kelas, prakteknya dalam kelas bisa juga Kak. Nah, sempat ada kendala hujan, bisa dilakukan. Yang penting semuanya bisa tercover. Sama juga waktu saya melakukan pembelajaran di kelas video aksi nyata, saya lakukan dalam aula karena waktu itu hujan. Ya, tapi itu tidak keluar dari progres yang diminta. Nah, yang pertama kan kita lakukan kegiatan awal. Kegiatan awal itu apa? Di situ ada penyampaian informasi, instruksi, artinya memberikan pendahuluan kepada peserta didik terkait dengan apa yang akan dipelajari hari ini. Misalnya, baik kita akan belajar begini terus dan lain-lain. Tujuan, menyampaikan tujuan. Jadi tujuan yang ingin dicapai, misalnya dalam permainan sepak bola, kita sampaikan tujuannya. Setelah itu berikan pemanasan. Pemanasannya bagaimana supaya pemanasan itu saya kasih keleluasan kepada peserta, mau kasih bagaimana supaya peserta didik ini bisa enjoy, artinya tidak monoton, tidak mesti harus 1, 2, 3 ya. Bisa juga permainan Kak, atau permainan secara langsung. Kalau permainan bola voli ya silakan dulu main. Itu kalau sudah main kan itu sudah termasuk pemanasan. Nah itu
di pemanasan itu kita lihat peserta ini siapa yang mampu, siapa yang sudah mahir. Kalau dilakukan pemanasan dengan cara bermain. Di kegiatan inti apa yang akan dilakukan di kegiatan intinya? Kalau permainan voli misalnya kita berfokus pada teknik dasarnya saja, berarti itu yang dilakukan. Tapi pemanasannya menyeluruh. Kalau teknik dasarnya berarti teknik dasar passing itu aja misalnya. Sampai di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup itu membuat refleksi. Refleksinya itu mengingatkan kepada peserta apa yang sudah dipelajari. Setelah itu ada testimoni. Testimoninya yang berupa semacam wawancara pendek. Wawancara kepada peserta. Itu diwakili baik 2, 3 atau peserta didik. Begitu ya Kak? Oke. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan dan tindakan ya. Moda penugasan mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus itu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik. Jadi peserta dapat memahami aksi nyata di dalam mengembangkan praktik. Jadi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus aksi penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke. Baik Kak, kembangkan RPP, modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif ya dan berpusat pada peserta didik. Jadi RPP atau modul ajar itu satu pertemuan saja Kak. Modul ajarnya. Berarti yang cukup yang 30 menit itu. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar melihat. Ya, jadi dapat melihat itu apa yang telah dikerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir. Atau backward design itu bisa dimasukkan itu, diikuti. Pembuatan modul ajar mengikuti backward design. Di sini yang backward design itu yang pertama itu yang ditentukan tujuan ya Kak, tujuan dulu. Setelah tujuan baru asesmen. Setelah asesmen baru kegiatan inti. Ya, ini saya silakan Kak kalau misalnya mau ikuti itu silakan. Itu mengikuti pendekatan backward design yang ada di modul 1.6. Di kegiatan itu ada pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK. Jadi setelah kita menentukan tujuan berarti kita melakukan kegiatan intinya itu, keterampilannya, terus pengetahuan dan sikapnya. Itu tercover dalam asesmen otentik. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Ya, bisa ikutkan ada pembelajaran diferensiasi. Artinya di sini ketika ada peserta didik yang kurang mampu ya, di situ kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata dalam permainan bola voli peserta tidak mampu melakukan servis sesuai dengan ukurannya ya. Kita turunkan tingkat kesulitan itu, dikasih kesempatan untuk maju ke depan melewati garis ya, untuk melakukan bagaimana melakukan servis. Artinya memberikan kesempatan peserta untuk melakukan servis walaupun mereka tidak mampu. Dengan memberikan kesempatan itu untuk berproses, maka peserta didik akan terbiasa. Dengan kebiasaan itu akhirnya dia bisa melakukan
suatu pembelajaran misalnya dalam permainan bola voli bisa melakukan sesuai dengan ukurannya. Dengan mempertimbangkan isu sosial ya. Manfaatkan sumber daya yang berbasis kekuatan atau assis thinking. Apa-apa saja yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan, Kak. Kalau misalnya dalam pembelajaran sepak bola tidak ada bola besar, ya bagaimana kita mempergunakan aset itu, aset yang ada. Misalnya cuma bola voli saja. Berarti kita tetap melakukan pembelajaran sepak bola dengan menggunakan bola voli. Artinya kita gunakan aset yang ada. Kalau misalnya yang ada bola plastik ya, kita kasih kesempatan pada peserta untuk melakukan pembelajaran tetap berjalan dengan menggunakan bola plastik. Nah, di sini kita berikan kesempatan peserta bagaimana dia bisa mengenal saja. Bisa dilakukan, Kak. Bisa ada permainan yang dimodifikasi. Oke, menggunakan salah satu model instruksional. Oke. Nah, kira-kira instruksional apa yang disampaikannya dalam pembelajaran PJOK? Sudah yang saya pelajari. Kalau yang non instruksional apa kira-kira? Kalau misalnya non instruksional pembagian kelompok. Bagaimana kira-kira misalnya pembagian kelompok, terus pengambilan absen. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Kakak Yopi, pengambilan absen yang efektif bagaimana? Dan sampaikan dulu dengan Kakak Vino, pengambilan absen yang bagaimana yang efektif. Kalau misalnya itu penyebutan nama itu terlalu lama, membutuhkan waktu, ya kita mengambil absen yang cepat dan efektif. Tanya sekretaris atau ketua kelas. Ya betul, ya artinya memberikan Tidak. tugas kepada ketua kelas atau sekretaris. Kalau misalnya itu dianggap bosan oleh peserta didik, misalnya itu terus yang ditanya ya, kita cari alternatif lain, Kakak, ya, yang bisa diterapkan. Berhitung. Ya, berhitung. Berhitung Pak, jumlah peserta didik ya. Atau sesuai dengan urutan absen. Kan biasa peserta didik tahu urutan absennya. Iya. Kira-kira yang masih ada yang perlu disampaikan, Kak, terkait dengan pilihan model instruksional dan non instruksional. Oleh non instruksional pembuatan kelompok yang efektif yang bagaimana, Kak? Yang non instruksional ini yang pembagian kelompok ada yang bisa sampaikan? Sesuai dengan yang disampaikan juga dengan Kakak Ati dulu yang pembagian kelompok. Bisa dilakukan tegak ya. Terus apa lagi? Baju, pakaian yang sesuai. Jadi kita sampaikan kepada tadi terkait dengan pakaian yang sesuai. Cara pengembalian dan pengambilan alat. Dengan cara gunting batu kertas itu. Kan kalau kita melakukan praktek di lapangan kan ada alat. Terus biasanya peserta didik itu saling lempar tanggung jawab. Nah, di situ bisa diterapkan model non instruksionalnya. Nah, atau dalam ketika bermain kita kasih main siapa yang menang, terus siapa yang kalah mau mana begitu. Atau masih ada yang lain, Kak, yang bisa sampaikan? Sampaikan es batu cair, Kakak. Oke, Kakak, mungkin apa materi-materi yang kemarin kita dapat pada tatap muka kemarin, Kakak, saya kira itu sangat penting, bagus sekali, dan kita mulai terapkan di dalam pembelajaran. Misalnya kemarin di lapangan tuh kita selalu panggil nama dalam pengambilan absen, tapi
Ini kan kita sudah bisa apa berubah-ubah. Hari ini metode lain, besok lain, seperti itu kakak. Misalnya apa tanya ketua kelas, habis itu kita bisa berdiri sesuai nomor absen. Iya. Ini yang nomor absen ini yang seru kakak. Iya kak ya. Yang harus kita coba ini memang seru. Iya, Artinya iya. dalam hitungan 3 semua sudah harus berdiri di posisi masing-masing. Kadang-kala baku dorong ya, tapi seru, bagus juga. Iya. Kemudian itu kakak tadi saya mau tanya, ini menyangkut pembuatan RPP tadi. Kalau kemarin kan kita kasih mas RPP itu kan yang 4 kali pertemuan yang saya punya itu. Iya. 4 kali pertemuan kita masukkan karena kita buat 1 kali saja. Tadi kakak sampaikan bahwa RPP yang kita buat itu hanya satu materi. Kalau misalnya 30 menit berarti 1 jam pelajaran. Itu yang kita buat saja. Oke, terima kasih. Semangat itu. 1 kali pertemuan. Iya. Jadi istilahnya itu 1 kali pertemuan. Ya. Semangat. Betul. Betul. Jadi artinya apa yang kita rencanakan itu yang kita lakukan. Jadi sesuai dengan Ya, siap kakak. ya. Misalnya kan ya pemanasan pendahuluannya 5 menit ya, itu pendahuluannya kira-kira apa dalam pendahuluan itu. Ya. Kalau 5 menit ya. Jadi kita ada absen, berdoa, penyampaian dan instruksi, terus pemanasan itu kan pendahuluan. Setelah pemanasan kan sudah masuk di inti ya. Artinya akan terstruktur selama 30 menit itu. Kemarin saya coba itu kakak untuk pendahuluan itu 15 menit. Tapi ya nanti kita kurangi karena ada yang saya bilang tadi dalam pengambilan absen itu karena jadi agak terlambat. Jadi nanti kita coba lagi, ulangi lagi. Kalau untuk materi inti tidak terlalu dipermasalahkan. Iya. Ya, hanya yang di pendahuluan ini saja kakak. Oke kakak, terima kasih. Dipercepatnya pendahuluan. Kalau ada aksinya lama berarti tidak dilakukan yang non instruksional itu yang tepat dan cepat. Maksudnya tidak memakan waktu. Terus di instruksional kira-kira apa yang bisa dilakukan di instruksional? Permainan terbuka tertutup ya. Itu. Kira-kira apa lagi misalnya? Terus penerapan rancangan asesmen yang otentik. Jadi di RPP itu dikasih masuk juga asesmen, kan penilaian di terakhir di penilaian itu. Penilaiannya apa? Itu aja asesmen otentik yang dikasih masuk. Ya, di dalam situ ada masuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Terus ada penilaiannya, masuk di awal berkembang seperti apa, berapa nilainya, berkembang berapa nilainya. Berapa nilainya? Ya, silakan kak. Sudah kakak, sudah lanjut kakak. Saya cuma lihat yang itu saja untuk awal, untuk penilaian awal itu berapa persen, kemudian di akhir itu berapa persen. Yang mana? Asesmen tuh kakak kan tadi bilang tujuan masuk asesmen dulu baru inti. Nah itu yang mungkin tadi Kak Yopi bertanya itu kakak. Itu berapa menit di asesmen yang awal dan di penilaian keterampilan dan itu berapa persen gitu. Maksudnya Kak Yopi mungkin bertanya ya. Itu langsung dibagi 3. Itu kan asesmen itu guru yang menentukan. Misalnya kalau mau dibagi 3 silakan kakak. Misalnya keseluruhan nilai antara nilai pengetahuan dan nilai sikap dan nilai keterampilan itu digabung baru bagi 3. Oke, baik kakak, terima kasih. Ya kak, begitu ya kak, bisa bagi 3. Iya kakak. Artinya dari
ke kreativitas guru atau peserta bagaimana, atau misalnya melakukan keterampilan kira-kira 50%, bisa Kak misalnya. Itu kan diatur aja Kak, itu fleksibel. Keterampilan misalnya kasih 50%, terus pengetahuan 30%, sikap 20%. 20%. Oke, baik Kak. Ya, oke, makasih. Terus ada yang sampaikan Kak, yang lain? Oke, yang sampaikan? Pas Kakak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, aspek penilaiannya. Mengembangkan lingkungan belajar kondusif, itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik ya. Ada penerapan diferensiasi, terus interaksi yang bersifat pada peserta didik, interaksi. Ada interaksi. Jadi di situ ada timbal balik ya. Kalau dalam luring kemarin itu ada artinya penghalusan. Penghalusan di sini ada timbal balik, tanya jawab ketika pembelajaran. Misalnya ada peserta yang kurang bersemangat ya, di situ ada timbal balik. Ada pertanyaan, kira-kira bagaimana, ada kendala, itu namanya timbal balik ya Kak. Terus pemberian motivasi, berikan semangat. Terus menambahkan emosi positif, yang berikan yang nilai positif. Selama berinteraksi dengan peserta, ada kata-kata positif yang bisa disampaikan kepada peserta. Terus menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan ya proses belajar, terus melakukan aktivitas pembelajaran yang konseptual dengan kehidupan sehari-hari, ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus menerapkan pengajaran yang efektif, pengajaran pengembang konten, umpan balik dan waktu belajar akademis. Waktu belajar akademis yang sudah dilihat kemarin itu masuk di kira-kira di instruksi berapa ya, penghalusan berapa, kelola berapa ya, itu kira-kira banyak yang mana ya, misalkan banyak yang aktivitas ya Kak, aktivitasnya banyak, artinya banyak peserta, seluruh peserta melakukan proses pembelajaran, kurangnya peserta yang menunggu. Artinya di sini kalau peserta menunggu, diam saja di situ, dia melihat peserta lain beraktivitas, itu artinya peserta didik itu menunggu. Ya di sini bagaimana agar itu tidak terjadi. Kalau misalnya ada peserta didik yang menunggu, ya bisa dikasih semacam selembar kertas untuk memberikan ilkah atau umpan balik. Nah, itu artinya dia akan beraktivitas dengan cara mengamati peserta didik yang lain. Ya. Terus pendekatan yang mendampingi peserta didik. Ya, pendekatan dalam mendampingi peserta didik itu peserta akan terus berada di sekitar peserta. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran yang berbasis model. Dan penutupan proses. Ya, penutupan ini ada refleksi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ketika refleksi, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengulangi kembali apa yang mereka lakukan. Jadi diberikan pertanyaan pemantik, dipancing pengetahuan peserta didik. Kira-kira dalam pembelajaran itu apa yang diketahui. Masuk sudah di pengetahuannya. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Artinya merancangnya, dimasukkan asesmen otentiknya. Oke. Saya kira ini sudah dipahami Kak ya. Terus refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah menginvestasikan itu, ini ya Kak yang dijawab pertanyaannya di mana ya?
Mungkin ada yang sudah menguploadnya di refleksi. Di nomor 3 itu yang semua setelah mengunggah foto pembelajaran atau foto kegiatan pada saat luring, berikutnya ada refleksi. Nah, itu yang diunggah, Kak. Belum kakak, Semoga sudah ya. siap tapi belum unggah kakak, belum Ya, dikirim. Kakak, makasih. Dan ada yang sudah unggah. Terima kasih yang sudah unggah. Oke. Ada juga yang sudah unggah. Itu masuk di nomor 3, unggah produk refleksi. Nah, ini Kak. Ini produknya. Yang pertama adalah tentang apa untuk menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Kira-kira apa? Terus tahap kedua itu SWOT, artinya terus bagaimana ya. Itu NOWAT itu terus bagaimana itu. Oke, terus refleksinya begitu ya, Kak. Oke. Ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Itu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi kita harus jelajahi apa yang terjadi pada saat memberikan refleksi bahasa tadi. Terus mengakui kesalahan jika dan juga kesuksesan berarti ada memberikan aplaus kepada peserta didiknya itu. Namun menunjukkan bagaimana kakak akan mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Bersikap selektif, jadi tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Ini ada yang harus diperhatikan. Terus renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di TKG ini. Kira-kira apa dampak yang akan dapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan? Ya pasti ada perubahan ya, Kak, dalam setelah berproses di TKG ini. Oke, rubrik penilaian refleksi keterampilan. Ini yang rubriknya, Kak, yang peserta mampu mendeskripsikan tingkat pengajarnya terkait aspek institusional dan manajer kelas. Jadi sangat baik itu peserta mampu mendeskripsikan kriteria dalam refleksinya. Terus peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Ini rubriknya, Kak. Iya kakak. Ya. Terus ini masa ini. Jadi ini minggu depan itu dalam penilaian kita naik turun. Iya, ya, tidak normal. Ini minggu depan kayaknya tidak ada jadwal, tidak ada tatap maya. Di situ di minggu depan itu di situ kakak akan melakukan aksi nyata. Oke. Jadi penyusunan aksi nyata dulu. Setelah sesi persiapan aksi nyata ya, penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Jadi disusun dulu, Kak, terus diupload kan. Nanti di uploadnya itu 2, berarti RPP dan video. Terus ada upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran. Terus ada refleksinya. Jadi setelah melakukan aksi nyata ada refleksi. Tetap maya. Jadi nanti setelah upload RPP atau modulnya dan videonya baru ada tata maya lagi. Kayaknya kalau minggu depan nanti, minggu ini setelah, artinya minggu depannya tidak ada tatap maya. Kalau sudah jadwal, tapi saya belum perhatikan betul. Nanti kan ada infonya, Kak. Mungkin itu pelaksanaan aksi nyata. Terus penyusunan aksi nyata dan pembuatan ya. Ini ada 1, 2 ini. Penyusunan modul, terus penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Di nomor 3 ini upload RPP dan modul. Itu uploadnya sama dengan yang kakak upload di sebelum luring. Nah, begitu ya. Oh, yang awal.
Ya, sebelum Iya. diperintah. Ya. Ya, jadi tolong diperhatikan linknya. Link lagi ya diperhatikan. Kadang saya tidak bisa akses. Jadi linknya itu di ini saja, tulis saja siapa saja yang memiliki link. Terus penilaian karya nyata dan refleksi. Ada penilaian Kak, nanti ada penilaiannya di sini. Nah, kebetulan ada refleksi. Oke, diskusi dan tanya jawab. Baik, pada akhir ini Bapak Ibu merefleksikan koleksi antar materi. Oke. Oke. Baik, kira-kira apa yang bisa didiskusikan terkait dengan aksi nyata ini, Kak? Silakan Kak, sampaikan dulu. Kalau misalnya ada yang perlu sampaikan, silakan Kak. Semuanya dari Kakak Otnel dulu. Kakak Otnel, ada yang bisa sampaikan? Terkait dengan aksi nyata, kira-kira ada yang bisa diberikan pendapat Kak, atau ada tanggapan atau ada masukan Kak? Kakak Otnel? Kakak Otnel mungkin jaringan. Iya, siap. Jaringan mantap Oh, Kak. ada kakak. Silakan Kakak Otnel. Hilang kakak. Oke. Pertanyaan bisa diulang kakak, kasat dengan suara terbental begitu jadi. Ini Kakak, pertanyaannya itu terkait dengan aksi nyata. Kira-kira ada yang perlu disampaikan Kak? Iya, kalau Siapa tahu. menurut saya aksi nyata itu mungkin persiapan materi yang semata-matanya sebagai pendidik, terus memfasilitasi siswa dalam artian bahwa sebelum masuk ke ranah untuk di lapangan, pakaian harus sudah disampaikan duluan supaya dia tidak menggunakan celana ini dalam olahraga, terus harus menggunakan pakaian olahraga yang sebetulnya. Dan mungkin menurut saya peran yang di lapangan harus dilakukan oleh semua siswa, dan jangan biarkan satu orang pun untuk dia duduk untuk dia sebagai penonton. Oke Kak. Jadi Terus, mungkin itu yang saya tahu. terkait dengan kira-kira di modul ajar yang perlu dibuat bagaimana kira-kira Kak jawabannya? Kan di situ harus modul ajar. Salah satu modul ajar kan modul ajar itu kita terapkan dalam prakteknya. Apakah sudah paham? Iya, jadi langkah modul ajarnya itu saya tuh yang pertama itu yang saya bilang tadi kakak. Iya Kak. Saya punya itu 10 menit awal saya gunakan di kelas untuk pengenalan materi, terus persiapan anak-anak. Itu saya lakukan di kelas. Nanti waktu sisanya itu habiskan di lapangan. Jadi perencanaan itu Kak dituangkan dalam modul ya Kak. Di perencanaannya di kelasnya apa? Siap kakak. Dituangkan nanti dalam Modul ajar. ya modul ajar. Siap. Dulu kan RPP, sekarang modul ajar, tapi Iya. sama. Iya. Namanya berbeda. Iya. Maksud dan tujuan sama. Dari Kakak Selvi kira-kira masih ada Kak? Mas kakak. Ibu saya, Kakak Ati silakan Kakak. kakak saya tidak Dipencet. berkomentar. Saya dari tadi hanya mendengarkan, jadi saya tidak berkomentar karena minta maaf saya tidak ikut dengan baik kakak. Saya pasif sekali dari tadi. Siap Kakak. Nanti apa? Komunikasi Saya lewat tanya-tanya. Iya, kakak. Kakak Veno Kakak. Silakan Kakak Veno. Kakak Beno sampingan ke atasan itu. Suara SIM. Ya kejar SIM Es dulu. batu secair jadi sekarang nih. Oh, Bisa sudah cek. semua, Kakak. Nah, Sudah kakak. sudah terrealisasi. Karena pas lihat di banking jadi pas masuk jadi Mantap. sudah deal. Sudah semangat. Oke. Dari Kakak Rili ada yang bisa sampaikan?
Pantasnya saya tangan gatal kak. Tangan gatal sembah itu. Tangan gatal tuh Ya. tangan gatal bayi tuh, makanya keluar itu es batu cair. Dari Kakak Rili ada yang sampaikan Kak? Atau Kita pergi ke Kakak ya, Kakak Yopi sudah sampaikan Kak? Kira-kira terkait dengan pembuatan modul aja dan pembelajarannya bagaimana? Amankah atau bagaimana? Pas kakak pas. Pas oke. Oke Kakak, berarti tetap berkolaborasi dengan Kak Silvi. Siap. Jadi saya ingatkan kembali Kak yang 2.6 kemarin ada yang perlu diupload. Itu di 2.6 apa ya? 2.6D itu. Saya mohon izin Kak, saya share screen ya. Bisa Kak? Saya share screen. Ya. Oke. Kakak coba dulu supaya kita lihat karena jaringan juga kita tidak bisa. Ya, siap Kak. Saya coba share screen di Kakak screen saja baru lihat di grup. D itu. Kawannya di mana jadi? Kakak udah di Makbun apa ini? Di sekolah. Ini di 2.6D yang sama persis yang diskusikan kemarin ini lakukan. Iya. Oke. Betul, Barangkali Kakak. ada yang sudah buat Kak. Ya, di itu Kakak. Ini begini nanti Iya. ya. Nah, Iya Kakak. tujuan. Oke. Satu materi kan itu. Ini juga bisa dituangkan nanti pada saat pembelajaran di aksi nyata. Ini bisa dituangkan. Nyata. Iya, aksi nyata. Ini asesmennya dituangkan di modul ajar, bisa dikasih masuk ini tujuan, terus KTP-nya apa, misalnya aktivitasnya, misalnya aktivitas apa yang dilakukan, berarti sepak bola apa ya, sepak bola ya, misalnya sepak bola berarti itu aktivitasnya, terus rubriknya ini aja ya, masuk ikuti aja, awal berkembang, itu cara buatnya bisa dicek GPT atau di Gemini, langsung muncul itu aja yang di copy. Nah, atau misalnya mau ditambahkan silakan. Di kantor lebih bagus. Kemudian yang dinilai itu apa? Pengetahuan. Terus di sini pengetahuan. Iya. Ya, pengetahuan kan. Ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Keterampilan. Iya. Nah, ini intervalnya. Di mahir kira-kira berapa skornya. Terus di layak berapa skornya. Kalau mahir kan yang paling tinggi. Bisa 90 atau 100 di mahir. Terus cakap 80. Layak 70, berkembang 60 ya. Awal berkembang berapa ya. Jadi ini asesmen yang penting itu sebenarnya kepada peserta didik yang sebenarnya. Jadi mereka tahu, oh saya ini berada di level awal berkembang. Terus sikapnya bagaimana? Karena peserta didik kan ada terlambat, berarti sikapnya kita kasih di bagaimana. Kurang disiplin kan gitu. Gitu aja Kak ya. Terus di 2.6D selanjutnya ada refleksi di sini. Nah, ini ada refleksi. Berarti ada yang perlu dijawab apa saja yang Kakak rasakan setelah pelajari asesmen otentik itu. Terus bagaimana rencana untuk melakukan asesmen dengan penggunaan keterampilan gerak sesungguhnya. Menurut Bapak Ibu, mengapa penting menerapkan asesmen? Silakan Kakak diberikan umpan balik sebagai proses pembelajaran bersama. Oke. Terus saya juga bisa pelajari dari apa yang Kakak berikan sebagai umpan balik. Lanjut ya Kak, lanjut. Kakak saya bisa tanya. Silakan Kak, kokotnya bagaimana? Saya untuk modul pembelajarannya kan di situ kan ada penilaian-penilaiannya. Iya ya. Apakah penilaian-penilaian itu
diupload semua ke dalam tugas nanti untuk dikumpulkan. Oh di ini otentiknya, statement otentik. Iya di Yang dibuat ya, itu penilaiannya kan eh, cukup yang di apa rubriknya aja kakak, rubriknya aja. rubrik 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 saja yang dibuatnya assessment. asesmen Sikapnya otentik yang 2 penilai ini. kalau Ya kakak kak, kalau ini asesmen pengetahuannya sama asesmen sikap dimasukkan. iya kakak dimasukkan. Satu kotak. Misalnya kan di kotak pertama kan pengetahuan, kedua keterampilan, di bawahnya sikap. Nah, kalau misalnya belum paham nanti kita Oke, siap. diskusi lewat WA. Nanti untuk paling bagusnya itu di chat GPT ini. Chat GPT. Buka di Google itu chat GPT. Terus caranya itu misalnya kita langsung tulis aja rubrik penilaian permainan sepak bola yang terintegrasi pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Keterampilan. Nanti dia muncul semua itu. Iya kak. Langsung muncul. Langsung muncul itu. Iya, langsung muncul kakak. Iya. Selfie jaringan bagus jadi. Bilang langsung muncul. Oke, sampai situ aja kakak ya. Makanya es batu cair itu Iya, nanti saya tanya jaringan. nih, saya tidak tahu apa-apa cuma. Silakan. Kebetulan jaringan lagi bagus Iya, jadi sudah. ini loh. Sudah di penutup ya kak, sudah ini. Oke. Jika ada pepatah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung Jika ada dicari. jarum yang patah jangan hendak dikurangi. Jika ada kata yang salah, Jika mohon ada kata dimaklumi. yang Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, semangat kakak. Oke, terima kasih. Ya. Sampai sini, baik. Luar biasa. Untuk kita, Maaf kakak. Kita jalan kak? Ada di kamar mandi. Datang. Kita jalan kak? Ya. Batu secair itu. Ketua kelasnya menentukan waktu dan tempat. Iya. Makanya es batu secair menentukan waktu dan tempat. Cepat gerakan. Kan kemarin bilang Sudah tunggu dulu kakak. sebelum mengakhiri Fasilitas itu dulu baru nanti. waktunya selesai. Terima kasih. Kamera Sampai di sini setiap kakak. ini sampai terus aksi nyatanya silakan direncanakan mulai sekarang. Kalau ada kendala kak silakan ditanyakan. Yang sederhana aja kak. Siap. Kalau misalnya kakak melakukan pembelajaran di kelas itu bisa juga. Saat melakukan kakak pembelajaran ya bisa. Ya sesuai dengan jadwalnya. Kakak mau melakukan nyata sesuai dengan jadwal mengajar, silakan kak, bisa. Yang penting yang itu aja yang sudah masuk inti, pendahuluan inti dan refleksi atau penutup. Kemudian ada testimoni itu aja kakak. Mungkin sampai di sini ya kakak ya. Oke, baik kakak. Baik, Ya, kakak. kegiatan hari ini Oke, agak kakak. Selamat sore kakak. baik. Ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya kakak. Sama-sama kakak. Sore kakak. Selamat. Sore. Saya lupa, saya mau ambil gambar kakak. Silakan dibuka kameranya, on kamera dulu supaya saya bisa Siap. ambil gambarnya. Saya lupa. Siap kakak. Siap. Kakak dulu. Saya ambil Kakak. kamera dulu. Ya maaf saya ada Iwan, kerja. kasih artis kamera tuh. Awat Di jalan kak? Kakak Iwan ada Kamera tuh. di Kakak saya tuh cair. Ada kerja, ada kerja. Kakak ada di AC. Tunggu ada mandi keringat. Kakak. Selamat sore semuanya. Sama-sama kak, selamat sore. Sore kakak.
Kita ini kan kita jalan nggak tidak? Kalau kau ada Es batu cair, es batu Kita jalan cair. dulu. Kita stop bahas dulu. Yang keluar Ya, ke